Gosh, it's a real pleasure to be here. Jika berbicara tentang perfilman, tentunya ada banyak sekali genre yang bisa kita tonton. Seperti halnya film yang bergenre survival. Film dengan genre tertentu pastinya memiliki penggemar tersendiri. Untuk genre survival atau bertahan hidup, biasanya mereka memilih genre ini untuk menantang diri dengan kisah-kisah yang ada di film tersebut, yang biasanya kita akan terbawa suasana yang diciptakan oleh pemerannya. Memanjat tebing, berkemah di hutan, berenang di lautan hingga berusaha bertahan hidup di pulau terpencil akan kita dapatkan dengan menonton film dengan genre ini. Dengan menonton film bergenre survival, secara tidak langsung juga akan menambah wawasan kita untuk bagaimana caranya kita bertahan hidup di saat tersulit sekalipun. Nah, buat kamu yang menyukai film bergenre survival, berikut ini 5 film survival terbaik versi All 5 yang harus kamu tonton. Jamin, kisah dalam film berikut ini akan seru dan tentunya mengesankan. Sebelum lanjut ke daftar filmnya, terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa juga dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya. Selamat menonton! Di urutan pertama kita ada film Castaway tahun 2000. Film Castaway ini menceritakan tentang Chuck Nolan yang diperankan oleh Tom Hanks, yang merupakan seorang teknisi sistem yang melakukan perjalanan di seluruh dunia untuk memecahkan masalah produktivitas di gudang FedEx. FedEx sendiri merupakan perusahaan jasa kurir internasional yang pusatnya di Amerika. Chuck sendiri memiliki tunangan bernama Kelly Frears dan mereka akan menikah. Namun karena jadwal Chuck yang padat membuat hubungan mereka terganggu. Suatu hari, Chuck dipanggil untuk menyelesaikan suatu masalah di Malaysia. Pada saat penerbangan menuju Malaysia, ia terbang melewati badai yang dahsyat sehingga naas pesawat yang digunakan jatuh di Samudra Pasifik. Chuck sendiri selamat dalam kecelakaan tersebut. Ia selamat karena rakit darurat yang ada di pesawat tersebut, namun ia kehilangan pemancar lokasi darurat. Chuck pun memegang rakit tersebut dan kehilangan kesadaran sehingga ia mengapung sepanjang malam sampai akhirnya ia terdampar di sebuah pulau. Setelah ia tersadar, Chuck pun mulai menjelajahi pulau tersebut, sampai akhirnya ia mengetahui jika pulau tersebut tidak berpenghuni. Dalam kecelakaan tersebut ternyata tak hanya rakit darurat itu saja yang hanyut, namun juga beberapa paket FedEx dari pesawat yang terjatuh. Disinilah kemudian perjalanan Chuck dimulai dalam film ini. Meskipun di sepanjang film kita hanya disuguhkan oleh cerita untuk menolong seorang Chuck saja, namun alur ceritanya sangatlah menarik sehingga tidak salah jika film ini termasuk dalam salah satu film bertahan hidup terbaik yang wajib kamu tonton. Canyonland, USA. 127 Hours tahun 2010. Film ini menceritakan tentang Aaron Resland, seorang pendaki gunung dan seorang petualang yang memulai pendaki di Taman Nasional Canyonland, Utah. Dalam perjalanannya ini ia berteman dengan Christy dan Megan, bertujuan untuk menuju sebuah danau di bawah tanah. Setelah berenang, Aaron berpisah dengan mereka dan memulai perjalanan melalui ngarai sempit di Blue John Canyon. Naasnya ketika Aaron turun, ia tergelincir dan jatuh ke dalam sebuah celah tebing yang sempit. Dan yang lebih parahnya lagi, ia menjatuhkan sebuah batu besar yang menghimpit tangan kanan dan pergelangan tangannya di dinding. Sehingga akhirnya ia pun terjebak di sana. Aaron kemudian mencoba berteriak meminta pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang mendengarkannya hingga ia menyadari jika ia sendirian. Segala cara Aaron lakukan agar terbebas dari himpitan batu tersebut, namun hasilnya tetap saja nihil. Aaron pun menyadari kesalahannya karena ia tidak memberitahu siapapun kemana ia akan pergi. Setelah berpikir panjang dan dengan terpaksa, akhirnya Aaron pun memutuskan untuk melakukan amputasi pada tangannya agar terlepas dari himpitan batu besar tersebut. Hal itu dilakukan dengan alat seadanya dengan perlahan sehingga akhirnya ia berhasil. Setelah berhasil keluar dari tempat tersebut dalam keadaan lelah dan sudah tak bertenaga, ia bertemu dengan satu keluarga yang melakukan pendakian, yang kemudian keluarga tersebut memberitahu kepada pihak berwenang tentang Aaron. Tak lama sebuah helikopter pun datang dan membawa Aaron ke sebuah rumah sakit. Film dengan rating 7,6 di situs IMDb ini diangkat dari kisah nyata, di mana Aaron diperankan oleh aktor James Franco. Di dunia nyata, kini Aaron sudah berkeluarga dan terus melakukan kegiatan mendaki, dan karena kejadian tersebut ia tidak pernah lupa untuk selalu meninggalkan pesan ketika ia hendak pergi. Untuk detailnya silahkan kalian tonton film dengan judul 127 Hours ini. Film di list berikutnya adalah Everest tahun 2015. Film Everest adalah film petualang yang didasari kisah nyata seorang pendaki gunung Everest bernama Rob Hall yang diperankan oleh Jason Clarke.
Setelah beberapa kali sukses memandu ekspedisi pendakian Gunung Everest, Rob Hall dan tim pendaki gunung profesionalnya yang tergabung dalam Adventure Consultant harus kembali memimpin kelompok pendaki gunung amatir untuk penaklukan gunung dengan puncak tertinggi di dunia tersebut. Pendaki amatir yang tergabung dalam kelompok Rob ini yaitu Beck Waters, Doc Hansen, John Cracker, dan Yasuko Namba. Untuk melakukan hal tersebut, Ron pun harus meninggalkan sang istri yang saat itu sedang mengandung anak pertamanya, dan untuk sekian kalinya pula Rob berangkat menantang Everest. Berawal dari Nepal, ujian sebenarnya para pendaki Everest mulai menanti ketika mereka tiba di base camp, di mana tempat ini dijadikan pos untuk berkumpulnya para pendaki yang berasal dari seluruh belahan dunia. Dengan ketinggian lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut, suhu dingin yang ekstrim, longsoran salju dan oksigen yang menipis, para pendaki diuji oleh ganasnya bentang alam Everest. Tak hanya itu saja, persaingan antar kelompok pendaki yang berlomba menunduk puncak tertinggi di dunia mewarnai perjalanan mereka. Kisah mereka pun berlanjut dengan sederet adegan pendakian di medan-medan yang sulit, terjangan badai dan cuaca yang seringkali berubah di luar dugaan. Masalah teknis dengan peralatan dan perlengkapan pendaki pun menjadi kendala. Disinilah ketahanan fisik dan mental para pendaki benar-benar diuji. Alam seakan memaksa mereka untuk memilih antara harus bertahan mencapai puncak yang tentunya akan mempertaruhkan nyawa atau pulang tanpa mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Dalam film ini kita akan melihat banyak adegan yang menegangkan ketika Rob dengan timnya akan berusaha mendaki Everest, dan kemungkinan apa saja yang terjadi ketika kita tidak benar-benar siap mendaki Everest. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Silahkan tonton full movie-nya ya. Di nomor 4 ada Jungle tahun 2017. Jungle sendiri adalah film yang bercerita tentang seorang bernama Yoshi, diperankan oleh Daniel Radcliffe, berlatar belakang awal tahun 1980-an, di mana Yoshi ketika itu melakukan perjalanan ke Bolivia untuk datang ke jantung hutan Amazon. Di sana ia bertemu dengan seorang guru sekolah Swiss bernama Marcus dan temannya bernama Kevin. Kevin sendiri adalah seorang petualang dan fotografer yang datang dari Amerika. Di Bolivia, mereka bertiga tinggal di salah satu apartemen yang terletak di kota La Paz. Pada suatu hari, Yoshi keluar ke pasan dan bertemu dengan orang Austria bernama Carl. Dari pertemuan tersebut, mereka pun berbincang-bincang cukup lama sampai Carl mengatakan bahwa mereka harus melihat keberadaan suku Indian yang berada di dalam hutan Amazon. Carl juga mengaku mengenal salah satu suku tersebut. Dia meyakinkan Yoshi jika perjalanan membelah hutan Amazon akan baik-baik saja jika mereka mengenal suku asli yang tinggal di sana. Percaya dengan apa yang dikatakan Carl, Yoshi pun semakin bersemangat untuk menjelajah hutan Amazon. Tak lama setelah itu, Yoshi kembali ke apartemen dan mengajak Marcus dan juga Kevin untuk bergabung. Namun Kevin dan Marcus meragukan pernyataan Carl, sehingga mereka menolak untuk ikut. Namun atas bujukan Yoshi, mereka berdua akhirnya setuju sampai pada esok harinya mereka menemui Carl di sebuah toko dan bersedia ikut. Mereka pun mempersiapkan peralatan yang akan dibawa. Keesokan harinya mereka mendaki melalui hutan selama beberapa hari dan kemudian sampai di sebuah desa. Carl mengenal penduduk desa tersebut dan mereka menghabiskan beberapa hari di sana. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan menelusuri hutan dan petualangan mereka pun dimulai. Disinilah kejadian-kejadian menegangkan terjadi, dan di sini pula kita diperlihatkan betapa mengerikannya hutan Amazon ketika kita tidak benar-benar paham tentang wilayahnya. Berhasilkah Yoshi dan temannya menjelajahi hutan Amazon? Berhasilkah mereka keluar dengan selamat? Jawaban yang tentunya akan kalian dapat kalau sudah menonton film ini secara full sampai selesai. Di urutan terakhir atau nomor 5 ada Alpha di tahun 2018. Disutradarai oleh Albert Hughes, film ini mengambil setting waktu sekitar 20.000 tahun yang lalu, tepatnya di zaman es terakhir. Film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Keda yang diperankan oleh Cody Smith McPhee yang telah cukup umur dan diajak oleh ayahnya untuk mencoba petualangan baru dengan ikut berburu bersama dengan kelompok dan sukunya. Setelah melewati perjalanan panjang menuju tempat berburu, sampailah mereka di tempat perburuan yang pada saat itu target mereka adalah sekelompok bison. Pada saat berburu sekelompok bison, ada seekor bison yang tak terkendali dan mengamuk sehingga menanduk Keda sampai akhirnya ia terjatuh ke jurang dan berpisah dari kelompoknya. Akibat kejadian itu, sang ayah dan kelompok yang melihat kejadian tersebut menganggap Keda sudah meninggal. Keajaiban terjadi pada saat berada di dasar tebing tempat Keda terjatuh. Ternyata Keda masih hidup, namun beberapa bagian tubuhnya mengalami cedera.
Dalam keadaan cedera, Keda berusaha bertahan hidup, mencari jalan kembali ke kampungnya sampai pada suatu saat, Keda dihadang oleh sekawanan serigala yang siap memangsa. Mati-matian Keda berusaha melawan sampai akhirnya serigala tersebut kabur, menyisakan satu yang terluka parah. Melihat serigala yang menyerangnya terluka dan menderita, Keda merasa tak tega untuk membunuhnya. Ia pun membawa serigala tersebut berlindung di gua dan mengobatinya. Lambat laun, serigala yang awalnya berniat memangsa pemuda tersebut akhirnya justru kembali menjadi sahabat dan melindunginya. Keda dan sang serigala akhirnya memulai perjalanan untuk kembali pulang. Tentunya bukan hal yang mudah untuk bertahan di alam liar. Mereka harus melewati berbagai macam rintangan. Lantas bagaimana akhir cerita film tersebut? Apakah Keda berhasil menemukan jalan pulangnya bersama sang serigala? Demikianlah 5 rekomendasi film bertemakan survival versi All Five. Semoga list tersebut bisa kalian jadikan acuan apabila sedang mencari film yang bertemakan survival. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.